Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anakku sekalian, khususnya kelas 91 dan 92. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah, tahun ini kita bertemu kembali di mata pelajaran prakarya, namun agak sedikit berbeda karena harus online. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun jangan bersedih, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, perbanyak istirahat, perbanyak ibadah, dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anakku. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Namun sebelum itu, terlebih dahulu Ibu sampaikan manfaat kita mempelajari materi ini. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di layar, ada foto dua orang chef yang terkenal di Indonesia, yakni Chef Arnold dan Chef Juna, yang sukses di bidang kuliner, dan tentunya mereka memiliki beberapa restoran ya di Indonesia. Nah, Ibu harapkan jika ada di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi seperti mereka, ya Ibu doakan semoga bisa tercapai dan kalian bisa sukses seperti mereka di masa depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuannya ya, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis bahan dasar makanan dari hasil peternakan dan perikanan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia kita ini terdiri dari beragam suku bangsa, yang mana tiap sukunya memiliki aneka variasi olahan kuliner. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar, jadi ada beberapa jenis kuliner yang ada di Indonesia. Jadi ada rendang, ada sate, ada ikan bakar, ya, ada tumis pete udang, dan sebagainya. Nah, keragaman jenis olahan hasil peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri sebagai wisata kuliner yang saat ini banyak diminati. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mencari tahu, mempelajari, dan meresapi kekayaan kuliner produk Indonesia ini, sehingga dapat mengapresiasi kekayaan budaya kuliner khas Indonesia dan bisa diperkenalkan kepada teman-teman. Nah, ini adalah suatu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri keberadaannya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang bahan pangan hasil peternakan. Yang pertama daging. Ada beberapa jenis daging yang dikonsumsi masyarakat ini pada umumnya. Jadi ada daging ayam, daging bebek, daging sapi, daging kerbau, dan daging kambing. Ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua ada telur. Telur juga ada berbagai jenisnya. Jadi ada telur ayam kampung, telur ayam ras, telur bebek, dan telur puyuh. Dari gambarnya kita bisa bedakan yang mana telur ayam kampung, telur ayam ras, telur bebek, dan telur puyuh. Yang ketiga, bahan pangan hasil peternakan adalah susu. Namun yang paling sering dikonsumsi adalah susu sapi dan susu kambing. Ya. Oke, baik, itu adalah 3 bahan pangan hasil peternakan. Jadi ada daging, ada telur, dan ada susu. Kemudian kita bahas lagi tentang bahan pangan hasil perikanan. Jadi yang pertama ada ikan.
Jadi ikan juga ini terbagi menjadi 3. Ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Oke, yang pertama adalah ikan air tawar. Jadi ada beberapa jenis ikan air tawar juga. Jadi ada ikan lele, ada ikan mas, dan ada ikan bawal. Ya. Mungkin kalian pernah melihat ikan lele ya, yang ada kumisnya. Kemudian yang kedua ikan air payau. Ya, jadi ada ikan bandeng dan ikan kakap. Ya. Ikan kakap ini yang paling enak dagingnya nih dimakan. Kemudian yang ketiga ada ikan air laut. Ya. Ini ada berbagai jenis ikan air laut. Jadi yang ada ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Kalau ikan tuna paling sering kita temui di pasar ya. Kemudian ikan tenggiri jarang ada di daerah kita Sulawesi. Yang paling banyak itu ada di perairan Kalimantan ya. Kemudian yang ketiga ikan kembung itu paling sering kita temui di daerah kita juga. Kemudian kita lanjut ke udang ya. Ada juga berbagai jenis udang. Ada udang jerbung, udang flower, udang windu, udang galah, udang dogol, udang kucing, udang barong, dan udang rebon. Nah, yang pertama ada udang jerbung. Ya, ada udang jerbung ini biasa disebut dengan udang putih yang kulitnya putih dan licin. Kemudian ada udang windu yang ukurannya kecil-kecil namun kulitnya tebal dan keras. Kemudian yang ketiga ada udang galah. Ini yang memiliki capit seperti kepiting ya. Biasa lihat ya. Kemudian ada udang rebon. Nah, ini sering juga dikonsumsi di Indonesia. Ini kita kenal dengan nama ebi ya. Jadi udang rebon. Kemudian kita lanjut ke cumi-cumi. Nah, ada berbagai jenis cumi-cumi juga. Jadi yang pertama ada cumi sotong, ada cumi karang atau cumi kadut, dan ada cumi belakutak. Ya, jadi ini ada kita tampilkan gambar dari cumi sotong, cumi karang, dan cumi belakutak. Seperti yang kita lihat, kalau cumi belakutak itu bentuknya agak sedikit berbeda ya dari cumi-cumi pada umumnya. Jadi posturnya kelihatannya lebih pendek, lebar, dan memiliki tulang punggung yang keras. Kemudian bahan pangan hasil perikanan yang terakhir adalah rumput laut atau seaweed. Ya, yang tinggalnya di pinggir laut ya mungkin sering lihat ya rumput laut. Anak-anakku juga mungkin sering mengkonsumsi rumput laut namun dalam bentuk makanan ringan ya, seperti kerupuk misalnya ya. Oke, baik, itulah tadi sedikit pembahasan tentang bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kalian catat di buku masing-masing. Kemudian selanjutnya ada tugas. Ya, tugasnya ada di buku paket sebenarnya. Jadi tugasnya itu mengidentifikasi ciri fisik dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi kalian terlebih dahulu membuat tabelnya. Jadi seperti ini. Ada jenis bahan, kalian masukkan di situ ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, dari ikan kalian pilih ikan bandeng ya, ikan bandeng misalnya. Kemudian kalian identifikasi ciri-ciri fisiknya dari segi bentuk, warna, dan rasanya. Oke, baik, silakan anak-anakku mengerjakan tugasnya. Setelah itu kalian foto hasilnya dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Ibu tunggu sampai jam 4 sore. Oke, selanjutnya untuk materi pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang identifikasi manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan.
Jadi Ibu harapkan kalian baca-baca materinya terlebih dahulu. Kalian bisa baca di buku paket ataupun bisa cari referensi lain di internet. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian dulu. Semoga kalian sehat selalu. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.